Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di materi matematika, masih dengan materi matriks. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana cara menghitung penjumlahan dan pengurangan matriks. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara perkalian matriks. Ada dua jenis perkalian matriks yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu perkalian dengan skalar. Nah, perkalian dengan skalar ini, jadi jika K suatu skalar, maka hasil kali skalar K dan matriks A, yaitu dengan ordo AIJ, ditulis KA, didefinisikan sebagai KA itu sama dengan KAIJ. Suatu skalar itu maksudnya adalah K-nya nanti bisa diganti oleh angka-angka tertentu. Oke. Contohnya ini diberikan dua matriks. Ada matriks A itu sama dengan elemennya atau unsurnya adalah 1, 2, 3, 4. Ordonya masih ingat ya, ini ordonya barisnya ada 2, kolomnya ada 2, jadi ordonya 2 kali 2. Matriks C dengan elemennya itu 7, 2, 5, 3, 4, 6. Ordonya ini barisnya ada 2, kolomnya ada 3, jadi 2 kali 3. Nah, jika matriks A pada dikalikan dengan 3, jadi skalarnya tadi itu 3, maka diperoleh 3A itu sama dengan 3 kali matriks A-nya kita simpan di sini, 1, 2, 3, 4. Caranya mudah ya, yaitu kita kalikan masing-masing elemen dengan skalarnya ini, kalikan 3. Jadi 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4. Lalu hasilnya adalah kita simpan di sini 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, 3 kali 4 12. Nah, ini hasilnya. Lalu jika matriks C dikalikan 2, hasilnya seperti apa? Jadi 2C, 2 matriks C-nya kita pindahkan ke sini dari soal. Nah, lalu setiap elemen kita kalikan skalarnya itu 2, kita kalikan 2. 2 kali 7, 2 kali 2, 2 kali 5, 2 kali 3, 2 kali 4, 2 kali 6. Hasilnya adalah seperti ini. Oke, mudah ya untuk perkalian dengan skalar. Jadi intinya skalarnya berapa kita kalikan dengan masing-masing elemennya. Selanjutnya yang kedua adalah perkalian matriks dengan matriks. Nah, jika matriks A berukuran M, ini maksudnya N ya, N kali L, dan matriks B berukuran L kali M ordonya, maka hasil kali matriks A dan B dapat dilakukan atau terdefinisi karena banyaknya kolom matriks A sama dengan banyaknya baris matriks B, yaitu A itu N kali L dan B L kali M. Nanti hasilnya adalah C-nya itu N kali M. Nah, jadi intinya apa? Suatu matriks atau dua buah matriks itu dapat dikalikan, nih syaratnya ya, perhatikan, jika kolom matriks pertama sama dengan baris matriks kedua. Jadi nah, ini dan ininya itu harus sama, baru bisa dikalikan. Hasil perkaliannya apa ordonya nih? Yang depan kali yang belakang. Jadi ini bisa dicoret ya, ini kalau udah sama bisa coret. Jadi hasilnya itu yang depan kali yang belakang. Oke. Untuk mudahnya kita lihat contoh, ini diberikan 3 matriks. Ada matriks A, ini ordonya harus ingat ya, harus tahu. Kalau di tugas kemarin ada beberapa yang masih keliru, coba dipelajari lagi, dipahami lagi cara menghitung ordo itu. Ini ordonya barisnya berapa? Baris ini ya seperti ini ya. Nah, ini barisnya itu 2, kolomnya juga 2, berarti 2 kali 2. Untuk matriks B juga sama, ini barisnya 2, kolomnya 2, jadi ordonya 2 kali 2. Yang C, nah ini barisnya ada 2, kolomnya ada 3, jadi 2 kali 3. Kalau perkaliannya AB, nah karena ukuran matriks A adalah 2 kali 2 dan matriks B berukuran 2 kali 2, sehingga kedua matriks tersebut dapat dikalikan. Nah, kenapa? Karena ini sama dengan yang ini. Nah, hasilnya itu 2 kali 2. Nah, cara perkaliannya harap dipahami karena sesuai rumus kita yang kemarin kita harus tahu, ingat-ingat saja bako. Jadi baris itu dikalikan kolom, cara perkaliannya. Nah, ini untuk baris pertama kalikan dengan kolom pertama, kita simpan di sini. Baris pertama ini 1 kalikan 4, ini perhatikan ya, ini 2 kali 6. Nah, ini simpan di sini.
Untuk baris pertama, kolom kedua, simpannya di sebelah sini, karena ini letaknya juga baris pertama kolom kedua. Caranya, ini 1 kali negatif 1, 2 kali 3, jadi kali baris kali kolom. Untuk yang ini juga baris 2, kolom 1, simpannya di sini. 3 kali 4, 4 tambah 4 kali 6. Ini ya rumusnya. Lalu baris 2, kolom 2 juga sama, jadi ini 3 kali negatif 3 tambah 4 kali 3. Nah, ini untuk hasilnya di sini bisa dihitung sendiri, caranya biasa ya. Jadi perkalian dulu, 1 kali 4 itu 4 ditambah 2 kali 6 itu 12. Jadi 4 ditambah 12 yaitu 16 dan seterusnya. Jadi lakukan perkalian dulu baru dijumlahkan. Caranya seperti tadi itu baris kali kolom. Rumusnya ingat selalu baris kali kolom. Kalian perhatikan saja. Nah, selanjutnya, yang kedua, bagaimana mengalihkan A kali C. Kita lihat tadi C itu adalah, kalau A itu ordonya 2 kali 2, C itu adalah 2 kali 3. Karena ini lihat yang kolom matriks pertama dengan baris matriks kedua itu sama-sama 2, jadi bisa dikalikan. Hasil perkaliannya menghasilkan apa? Ordonya ini 2 kali 3. Nah, kita lihat, ini rumusnya sama ya, jadi baris kali kolom. Nah, ini baris pertama, kolom pertama, ini kalikan 1 kali 7 ditambah 2 kali 3. Lalu yang kedua, baris kali kolom yang kedua, ini seperti ini. Lalu baris kali kolom yang ketiga, simpannya di sebelah sini. Nah, lalu untuk yang baris kedua, kolom pertama di sini, baris kedua, kolom kedua di sebelah sini, baris kedua, kolom ketiga di sebelah sini. Ingat, kalikan dulu baru dijumlahkan. Ini hasilnya seperti ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalian nanti akan semakin banyak latihan akan semakin paham. Nah, ini lalu apakah hasil perkalian B kali A dan C kali A dapat diperoleh? Kita coba cek. B kali A itu berapa tadi? B kali A itu ordonya 2 kali 2. A itu juga 2 kali 2. Jadi bisa dikalikan ya, karena sama-sama 2 kali 2 atau kolom matriks pertama sama dengan baris matriks kedua. Lalu kalau yang ini CA, apakah bisa diperoleh? C itu tadi ordonya, kita lihat sini ya. C itu ordonya 2 kali 3, A itu adalah 2 kali 2. Ternyata C itu kolomnya 3, sedangkan A barisnya 2. Karena berbeda, karena ordonya tidak memenuhi syarat perkalian matriks dengan matriks, jadi hasil perkalian C dan A tidak dapat ditentukan. Jadi nanti kalau kalian menemukan soal seperti itu, bisa dijawab aja seperti itu ya. Jadi tidak perlu dipaksakan, karena syaratnya itu tidak memenuhi. Oke. Nah, lalu ke latihan soal, ada 5 latihan soal, sama seperti tadi di contoh ya. Ini ada matriksnya ABCD. Nah, ini 2A berarti skalarnya 2 kalikan matriks A. 3B berarti skalar 3 kalikan B, sama seperti contoh yang tadi. AD berarti ini A dengan D, cari tahu dulu ordonya apakah bisa dikalikan atau tidak. Lalu kalau bisa, silahkan kalikan seperti contoh sebelumnya. AB juga sama ya. Lalu yang terakhir AC. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami penjelasan singkat ini. Kalau misalkan masih ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Oke, selamat belajar perkalian matriks untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.